Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini sangat penting sekali bagi Anda untuk berpikir jernih karena apa yang akan saya tampilkan di sini itu sangat-sangat tidak etis, sangat-sangat ilegal yang bisa membuat mental Anda itu goyah. Gitu ya. Anda wajib nonton video ini sampai akhir, mendengarkan kata saya satu persatu, kata demi kata dengan baik agar tidak gagal paham. Oke, jadi di sini dari Mas Doni Mahendra ada postingan seperti ini. Ya. Wah, apa ini? Gitu kan. Coba kita lihat caption ya. Cara terbaru DC pakai teror selembaran seolah buronan dan mengaitkan pinjol pasal penggelapan dan penipuan. Dari sini aja udah kelihatan betapa OO-nya DC pinjol. Mana ada penggelapan dan penipuan masuk slik OJK. Nah, penipuan juga dari mana? Kan pihak pinjolnya sudah validasi data kita asli atau enggak kan? Hahaha. Serem katanya pinjol. Leasing dan bank aja gue galbay. Bank apa? Grup BRI tanpa jaminan atau bank pakai jaminan sertifikat. Leasing motor mobil juga gue galbay. Ya. Pinjol mah level terhina dan terbadut bagi saya tanpa jaminan, tanpa akad, tanpa TT, matras, telok. Selama itu pinjol sama waras. Nah, kita bahas captionnya dulu. Ini adalah mental yang wajib Anda miliki di zaman sekarang, di zaman pinjol edan ini. Kalau orang yang sadar tidak mengikuti domba-domba lainnya, ya kan, itu memang terlihat agak gimana gitu guys ya. Kayak aduh, gimana sih ya ngebaca ini atau ngelihat orang ini gitu ya. Tapi para orang-orang hebat ya, seperti Einstein, Elon Musk, Bill Gates, atau pengusaha-pengusaha sukses-sukses lainnya yang di Indonesia itu nggak sama guys dengan yang lainnya. Ya cara berpikirnya, mulai dari sekarang kita harus sadar bahwa pinjol ini sudah keterlaluan, pinjol ini wajib digalbay. Nah itu singkatnya seperti itu dulu ya, mari kita bahas yang ini dulu. Jadi kredit pintar seolah-olah menyebarkan selebaran hutang, ya kan, dimana di sini ada foto-fotonya gitu, fotonya dia gitu, mungkin lagi selfie gitu ya, beserta data debitur gitu kan, ini ID pengajuannya, nama debiturnya dia itu gitu kan, dari kredit pintar gitu. Di sini juga ada pasal-pasalnya, merujuk pada pasal 1234 KUH Perdata, Wan Prestasi, pasal 372 KUH pidana penggelapan, pasal 378 KUH pidana penipuan. Kok bisa kita penggelapan penipuan tapi masuk slik OJK gitu kan ya. Anda misalkan menggelapkan dana kantor, masuk slik OJK nggak mungkin. Ya kan Anda langsung dipenjara. Ya kan? Tapi kalau utang galbay ya mau ratusan juta, mau miliaran, mau triliunan, masuk slik OJK guys. Ya. Dan juga kita itu sudah diverifikasi, ya, sudah diverifikasi KTP-nya, alamatnya, foto-fotonya, biometriknya dan lain-lain. Itu kita sudah diverifikasi bahwa kita itu benar mengajukan di situ dan pinjolnya pun telah meng-ACC gitu loh, ya meng-ACC pinjaman kita. Jadi tidak ada yang namanya penipuan penggelapan gitu kan ya, sudah jelas habis itu ya. Nah, sekarang begini ya. Kita nemu ini selembaran seperti ini gitu loh. Ya, saya pengen nemu selembaran sampai 10 kali. Ya, 10 kali atau bahkan 20 kali. Jadi fenomena gitu loh ya. Bagus. Kenapa? Karena nanti pinjolnya yang akan diblokir sama OJK. Pasti. Ya. Pinjolnya lah yang akan disanksi oleh OJK. Ini kalau kita lihat dari slide selanjutnya, ini dari komunitas pinjol se-Indonesia. Saya nggak tahu ini komunitas apa gitu kan ya, apakah komunitas pengajuan pinjol, ataukah komunitas galbay, ataukah komunitas para DC-DC pinjol gitu ya. Saya berhak menaruh curiga bahwa ya ini adalah kerjaannya DC-DC pinjol guys. Ya kan, mereka ngeprint ini gitu kan ya, terus taruh aja di jalanan gitu kan. Itu yang pertama. Ya kan, jadi biar para nasabah-nasabah ini ketakutan. Takut gitu kan. Kenapa saya menaruh curiga bahwa ini adalah kerjaan DC seperti seolah-olah menyebarkan selebaran utang-utang gitu ya kan? Karena di sini guys, ya di sini ada pasal 123 KUHP nih, ya. Wan Prestasi penggelapan penipuan itu nggak mungkin guys, ya. Yang namanya utang piutang, ya, apalagi pinjaman di badan pembiayaan seperti leasing itu nggak ada unsur penggelapan penipuannya guys. Yang ada itu hanya unsur tidak bisa membayar, wan prestasi, ya, gawai, gitu. Nggak bisa penggelapan penipuan, wong KTP-nya asli kok, ya.
KTP-nya asli, biometriknya asli, matanya ya kan, tengok kanan, tengok kirinya asli, melet-meletnya asli, ya kan. Anda mau pinjam uang sampai jadi kayak anjing ya kan, gitu kan. Itu asli semua di ACC gitu kan. Kok bisa DC lapangan bawa begini jatuh gitu misalkan, ya, yang nggak masuk di akal. Terkecuali ini memang beneran DC lapangan bawa-bawa seperti ini untuk menakut-nakuti guys, ya, menakut-nakuti debitur-debitur yang SDM-nya menengah ke bawah. Ya kan, SDM menengah ke bawah kan nggak ngerti itu. Aduh, iya penggelapan, penipuan, gitu kan. Ya percaya aja. Jadi langsung besoknya, wah ganti sertifikat tanah, ganti BPKB, bertengkar dengan pasangannya, atau kalau nggak ada yang sama sekali bunuh diri, gitu kan, mengakhiri hidupnya, gitu-gitu. Ya itu pinjol. Ya, Anda mau bunuh diri, Anda mau mengakhiri hidup Anda hanya karena seperti ini, ya sangat sia-sia sekali. Oke, jangan ya, jangan seperti itu. Nih guys, dengerin. Malahan saya pengen seperti ini. Ya, saya itu pengen fotonya dibeginikan. Saya dulu gagal bayar kredit pintar. Dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah dapat seperti ini. Saya malahan pengen ya selembaran saya yang gede kalau bisa. Ya, muka saya ini satu ini segini nih. Set, set ini muka saya. Yang terhormat Bapak ini telah menunggak gagal bayar. Yang banyak sebarin ke jalan, ya kan? Saya pengen tahu, saya pengen ngerasain seperti itu. Jadi nggak perlu, aduh takut nih, ya kan nanti akan ada selembaran, ya kan? Jadi fobia baru gitu kan. Nemu kertas di jalan langsung dibukain sama Anda gitu. Mana yang punya saya? Mana mana dari kredit pintar? Mana dari itu? Aku laku mana 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 ini? Yo, ya sepanjang jalan rumah Anda itu ya, Anda bukain kertas gitu kan. Padahal itu kertas bungkus nasi campur. Iya gitu. Oke, jadi ya guys ya, apakah kita harus kalah dengan hal-hal seperti ini? Tidak guys ya. Kita harus stay galbay. Ini juga menandakan bahwa ya begini ya, kenapa pinjol ini melakukan seperti ini? Kenapa? Karena panik guys. Mereka itu karena panik ya. Mereka itu karena pengen bangkrut. Ya, makanya melakukan hal seperti ini. Ya kan? Pinjol itu jelas-jelas nggak ada unsur pidananya, nggak ada unsur penggelapan. Ya. Tapi di sini dituliskan gitu ya. Itu kenapa? Ya seperti itu. Ya karena panik guys. Banyak yang gagal bayar gitu loh ya. Kalau kita takut dengan seperti ini, ya lalu kita bayarkan semua, waduh ya, nggak selesai-selesai pinjol, ya kan. Banyak juga influencer-influencer yang bilang, ya kan, ngakunya sih galbay-galbay, tapi di ujung videonya bayarkan, bayarkan, bayarkan. Itu mau sampai kapan pinjol-pinjol, ya, seperti itu. Semua lapisan, ya anggota DPR, pemerintah, itu bilang bahwa pinjol itu menyengsarakan, ya. Lalu ada influencer yang bilang, di terakhirnya, "Bayarlah Anda pinjolnya." Loh, ya kan terkadang kita untuk memerangi sesuatu itu harus berani, ya. Apalagi memerangi hal-hal yang sudah buruk di semua lapisan. Anggota DPR bilang buruk, ya pengacara-pengacara bilang jelek pinjol itu. Pemerintah itu sudah bilang menyengsarakan masyarakat pinjol-pinjol ini, gitu ya. Jadi stop lihat influencer-influencer yang bilang, "Bayarkan pinjol Anda," gitu kan. Stop guys, kita di sini stay galbay, all galbaynya. Kalau hanya berbicara lawan, lawan pinjolnya jangan takut, tapi bayar. Ya mau sampai kapan seperti itu? Oke, jadi coba menurut Anda bagaimana ya tentang selembaran yang dramanya itu ditemukan di jalan seperti ini? Kalau saya tidak percaya, kalau saya ya sangat tidak percaya sama sekali kalau saya. Karena kenapa tidak percaya? Karena di sini guys ya, utang itu nggak ada unsur pidananya, tapi di sini dituliskan. Ini apakah memang untuk menakut-nakuti masyarakat bawah atau memang ya sengaja dramanya DC gitu. DC itu banyak akalnya guys ya. DC menganggap masyarakat ini sudah tidak takut hanya dari WA. Ya. Bikin drama-drama yang lain, ya kan? Menyebarkan bahwa ini ada DC lapangannya, ini disebarkan datanya seperti ini gitu. Waduh, pokoknya banyak guys drama-drama gitu ya. Yang terpenting adalah kita harus berani, ya kan? Dan stay galbay. Ya setelah ini, nah nasihat untuk Anda yang galbay-galbay, tidak usah lagi mulai hari ini tidak perlu lagi menanggapi para DC-DC tersebut. Semakin Anda menanggapi, maka akan semakin beringas DC itu. Ya, oke. Nah,
Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.